sampai bahkan dia dengar Rasul pun mengulang sampai ketiduran. Sampai Abu Dzar ketiduran, Rasulullah nggak berhenti itu baca ayat itu. Karena apa? Ayat itu ada khawasnya. Maka siapapun yang pengen dicukupin segala kebutuhan oleh Allah, banyakin doa, banyakin zikir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi kemudian begitu kita jadikan itu sebagai aurat kita jadikan sebagai zikir kita, maka juga kita pahami maknanya. Nah, bagaimana memahami maknanya? Al-Imam Al-Qurtubi mengutip kisah berikutnya. Di dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas, kata Abdullah ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat ini Allah turunkan kepada sahabat mulia bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Siapa Pak? Auf bin Malik al-Ashja'i. Namanya rada susah dikit, ulangi Pak. Paling enggak namanya kenal kita, nama sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i. Pernah dengar Pak? Baru. Iya, karena kalau nggak denger kebangetan ya di depan bisa. Auf bin Malik al-Ashja'i ini punya anak. Anaknya namanya Salim. Suatu ketika udah 2 menit. Lah enggak sopan, enggak ada. Kalau tadi yang pertama 8 menit, yang kedua lebih cepat lagi. Karena sebentar lagi ada guru kita. Saya mah namanya juga kalau ibarat beduk mah kelontekannya doang. Yang namanya kelontekan enggak ada isinya. Duduk gitu. Ya cuma ngiringin aja. Sedikit lagi, dikit boleh. Dikit lagi. Boleh dikit lagi ya. Dikit. Sedikit lagi boleh. Auf bin Malik al-Ashja'i punya putra. Ini ada yang ngasih jempol di belakang. Alhamdulillah. Salam kenal bro. Ya. Nanti siapin aja amplopnya. Ya, karena kalau PPH mah nggak ada amplop bisa tahu. Jadi gue bercanda ya nih. Bercanda. Jangan dianggap bercanda, Mas Om. Gimana? Aman. Iya, jangan dianggap bercanda. Ini urusan tuan rumah, beres. Iya. Banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni Auf bin Malik al-Ashja'i punya putra namanya Salim. Dalam sebuah peperangan, Salim ketangkep oleh musuh. Kemudian karena ditangkap oleh musuh, maka datanglah Auf bin Malik al-Ashja'i menghadap baginda Rasul. Menghadap siapa Pak? Menghadap baginda Rasul. Ata Auf bin Malik al-Ashja'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Auf bin Malik al-Ashja'i kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kemudian syaka faqataha. Maka kemudian Malik al-Ashja'i ini mengadukan kepada baginda Rasul tentang musibah yang menimpanya. Menimpanya cerita. Padahal Pak, kalau kami baca dalam riwayat siapa Auf bin Malik al-Ashja'i, Auf bin Malik al-Ashja'i ini ulamanya para sahabat. Siapa Pak? Ulamanya para sahabat. Tapi begitu dapat masalah, dia tidak langsung mengambil keputusan atas ilmunya sendiri. Meskipun dia berilmu, meskipun dia alim, tapi dia datangi yang jauh lebih alim dari dirinya. Dia datangi Rasulullah untuk dimintai sarannya. Maka nih kita, apalagi kita yang model masih begini, jangan makai ngerasa kepintaran Pak. Jangan makai ngerasa kepintaran. Datangin guru kita. Kalau kita punya masalah, nanya sama guru kita. Tapi nanya ya giliran punya masalah dong, jangan. Begitu punya duit gue datang ke guru, gitu kira-kira. Ini kan yang banyak begitu. Datang ke guru, ada masalah, guru tolongin apa ini lagi ada masalah. Iya, baca aja ini, dikasih minum. Giliran dia proyeknya lagi gol kira-kira sama guru, kadang-kadang lupa. Ada yang model begitu di sini ada. Yang mana orang yang mana? Ada di sini. Dari kira yang udah ngaji mah kagak begitu. Makanya tadi saya lihat di sini model jamaahnya pada soleh-soleh semua. Saya lihat kemarin setiap salam sama guru ada kresek-kreseknya. Salam sama guru ada kresek-kreseknya aja masih. Alhamdulillah. Enggak tahu ya kresek-kresek apa itu.
Kresek, bukan kresek ya, kresek. Ya, Pak, ada orang tua, masya Allah, ini kangen saya kemarin nggak melihat orang tua, masya Allah. Sehat Pak, sehat, alhamdulillah. Kemarin nggak datang, saya tungguin semangkanya udah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena biasanya kalau wasiman setiap datang ada yang ditenteng gitu kira-kira. Nah, kita doain sehat, berkah rezekinya, berkah usianya, ya senantiasa istiqomah, amin ya robbal. Sampai mana tadi? Sampai besek. Bukan besek kan? Kresek ya. Nah, kemudian datang tuh. Maka Auf bin Malik al-Asy'a'i, meskipun ulamanya para sahabat, tempat bertanyanya para sahabat, begitu ada masalah, begitu ingin tahu satu hal, maka datang kepada baginda Rasul itu adab. Maka datang mengadukan masalah yang ditimpanya. Wahai baginda Rasul, ya Rasulullah, innal aduwa asarrabni. Wahai baginda Rasul, sungguh musuh telah menawan anakku. Anakku menjadi tawanan musuh. Mada ta'muruni, wahai Rasul, kasih saya saran. Kenapa? Qad jaza'atil emaknya tuh bocah dari kemarin kagak berhenti nangis. Kan begitu. Biasanya kalau babak mah anak kita pergi nggak sedih-sedih banget, tapi giliran emak maka nangisnya kagak berhenti. Sama istrinya Auf bin Malik al-Asy'a'i, begitu tahu putra tercintanya bernama Salim bin Auf menjadi tawanan musuh, dia mikir, ya Allah, kalau di rumah biasanya kan dikelonin tidur kira-kira begitu, pengen minum dibikinin, pengen mandi air hangat ada, kira-kira kalau di tempat musuh begitu kagak kira-kira begitu. Bayangannya yang nggak enak, takutnya anaknya disiksa, takutnya anaknya dicederai atau lain sebagainya, wal iyadzubillah. Nangis kagak berhenti. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillaha wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, wa antastaghfira wa iyyaha min qauli la haula wala quwwata. Syaratnya kata baginda Rasul, kalau pengen keluar dari satu masalah, kita punya permasalahan dalam hidup kita, jangan lari ke sono. Jangan lari ke sono. Ke sono larinya ke siapa? Larinya ke Allah. La haula wala quwwata illa billah. Banyakin olehmu wahai Auf bin Malik dan juga istrimu untuk memperbanyak kalimat bacaan zikir la haula wala quwwata illa. Maka faja'ala, maka keduanya menjadikan la haula wala quwwata illa billah sebagai zikir mereka berdua. Terus dibaca kagak berhenti. Tiba-tiba apa? Datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh tadi pasukan musuh yang menawan siapa tadi? Putranya Salim, ternyata ketiduran, Pak. Dibikin tidur oleh Allah. Begitu dibikin tidur, maka Salim langsung ngambil cara nih buat bisa ngebebasin diri. Dan ternyata Salim anaknya cerdas. Begitu dia terbebas, ngerasa semua tawanan tidur semua, nyenyak tidurnya kira-kira begitu, maka kemudian kesempatannya diambil untuk mengambil semua binatang-binatang ternak yang ada di kamp musuh. Awalnya tahap tawanan, kemudian pulang bawa ghanimah yang luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan homsu al-fisyati, 5.000 kambing dia bawa pulang, dia giring, dia bawa kuda, dia bawa ontaknya. Begitu berangkat pulang kepada ayahnya, dia datang ketok pintu, tok, assalamualaikum. Wahai ayah, alhamdulillah aku dengan izin Allah selamat. Akhirnya dipeluk. Begitu dipeluk makin heran lagi lah. Lu sih toh kemarin pergi sendiri, sekarang bawa kambing sampai 5.000 biji buat korban, masya Allah. Orang sini kebagian semua kira-kira begitu. 5.000 kambing, 5.000. Kemudian kata bapaknya, kalau orang kita tong mulai besok lu ditawan lagi aja deh gitu kira-kira. Kalau orang kita modelnya, kalau orang kita
Udah tong, besok melu ditawan lagi, pulang bawa 5.000 lagi, kaya kita dong gitu. Tapi ternyata Auf bin Malik al-Ashja'i lagi-lagi dia tidak kemudian tertipu dengan harta dunia. Dia datang kepada Rasulullah. Tadi ada masalah, datang kepada Rasulullah. Begitu dapat rezeki yang tidak terhingga pun datang lagi kepada Rasul, dibawa tuh kambing yang 5.000. Wahai Rasul, alhamdulillah dengan yang engkau ajarkan, dengan yang engkau perintahkan kepadaku dan istriku, anakku sekarang selamat dari kepungan musuh, dari tawanan musuh. Bukan hanya itu, nih bawa 5.000 kambing. Maka aku ingin bertanya kepada engkau, apa hukum nih kambing? Apa kata Rasulullah? Laka wali ahlika, ini kambing milikmu dan milik keluargamu. Alhamdulillah. Apanya? Rahasianya baca apa rahasianya? Bersama ya, paling tamat rahasianya apa bacanya? La haula. Kita banyakin la haula wala quwata illa billah, karena tidak ada yang akan menolong kita. Tidak akan ada yang memberikan syafaat buat kita. Tidak akan ada yang memberikan kekuatan buat kita kecuali Allah subhanahu. La haula wala quwata illa billah. Cukup ya? Alhamdulillah. Terakhir saya tutup dengan pantun. Buah mangga, buah koeni, buah dipotong, dibagi-bagi. Cukup sekian sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.